Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, selamat datang di segmen Ensiklopedia Hantu, sebuah segmen yang akan membahas tentang segala jenis hantu dan berbagai macam mitos-mitos yang ada di dunia ini. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang sosok hantu yang lumayan terkenal di Indonesia. Hantu ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dialah hantu tertinggi di dunia, Longga. Longga sendiri adalah hantu yang digambarkan sebagai sosok yang bertubuh tinggi dan juga besar. Di daerah Pangkep, Sulawesi Selatan, hantu Longga lebih sering disebut dengan Dongga atau Anakia. Saking tingginya hantu ini, bahkan sampai sekarang pun belum ada informasi pasti yang menggambarkan secara jelas seperti apa bentuk wajah dan seseram apa muka dari Longga ini. Hanya ada sebuah batu yang di tengahnya terdapat bekas jejak kaki raksasa, yang hingga saat ini dikabarkan bahwa itu adalah bekas jejak kaki Longga. Namun meskipun begitu, nyatanya kita belum mengetahui secara pasti apakah itu memang benar atau palsu. Menurut beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok Longga, mereka semua mengatakan bahwa mereka hanya mampu melihat kakinya saja dan tidak mampu melihat seperti apa bentuk wajahnya, saking tingginya hantu tersebut. Menurut mereka, kaki Longga tersebut menyerupai kaki manusia dan memiliki warna kulit yang pucat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kaki Longga ini dipenuhi bulu yang lebat berwarna hitam dan dipenuhi kotoran. Ada berbagai macam mitos mengenai makhluk ini. Konon katanya, makhluk ini sering keluar pada malam hari, dan hantu ini sering ditemukan berada di tengah-tengah pepohonan yang lebat, serta di antara bangunan-bangunan yang tinggi. Katanya pernah ada seseorang yang sedang dalam perjalanan panjang di tengah-tengah hutan, dan ketika orang tersebut capek atau lelah, orang itu memutuskan untuk beristirahat dan bersandar di salah satu pohon besar yang ada di hutan tersebut. Ketika orang tersebut bersandar, tiba-tiba pohon tersebut bergerak sendiri. Dan tentulah orang tersebut kaget akan peristiwa ini. Menurut sebagian besar orang, itu bukanlah batang pohon, melainkan kaki dari Longga itu sendiri, yang saking besarnya sampai-sampai dikira pohon oleh orang tersebut. Mitos lain mengatakan bahwa hantu Longga ini adalah hantu yang jahat dan suka sekali menculik anak kecil. Katanya, apabila ada seorang anak yang diculik oleh si Longga, maka anak tersebut akan ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Seram juga ya. Konon katanya, sebenarnya Longga tidak membawa lari anak yang diculiknya, melainkan hanya menggendongnya saja. Cuman karena memang tubuhnya sangat tinggi, sehingga tidak ada orang yang menyadarinya, dan tidak ada orang yang dapat menemukannya. Mitos lainnya mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang melihat penampakan Longga ini, atau dengan kata lain bertemu dengan Longga ini, maka orang tersebut akan menderita gejala sakit. Gejalanya berupa seperti badan terasa panas, kemudian sering kesurupan, trauma berkepanjangan, bahkan dalam kasus yang ekstrim bisa mengalami kematian. Makanya, hantu Longga juga mendapatkan julukan sebagai hantu pencabut nyawa. Saya ada sedikit cerita mengenai hantu yang satu ini. Sebenarnya ini bukan pengalaman saya pribadi. Ini cuman cerita yang saya dengar dari teman-teman saya di sekolah pernah. By the way, ini peristiwa terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama sekali. Katanya dulu di sekolah saya ada seorang guru yang memang tinggal di sekolah tersebut, menetap di sekolah tersebut. Jadi dia bikin rumah dalam sekolah tersebut. Nah, pada saat malam hari, sekitar pukul 7 malam kayaknya kalau tidak salah, beliau ini sedang keluar dari rumahnya begitu. Dia menuju ke depan rumahnya, ke teras rumahnya. Dan di teras rumahnya dia tiba-tiba melihat ada sosok makhluk halus yang sangat besar, tinggi dan besar. Dan beliau hanya melihat kakinya, katanya. Hanya melihat kakinya yang katanya berbulu lebat dan berwarna hitam. Spontan sang guru ini terdiam sejenak hingga beberapa saat, kaget begitu melihat sosok tersebut. Setelah mulai tenang kembali, dia langsung masuk ke dalam rumahnya dan membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, dia keluar kembali ke depan rumahnya dan melihat ternyata hantu tersebut, Longga tersebut sudah tidak ada lagi. Sudah menghilang entah kemana.
Tentunya saya tidak menjamin bahwa cerita itu adalah benar adanya, karena saya juga hanya mendengarnya dari teman-teman saja. Tapi anehnya, cerita ini memang sudah ada sejak dulu katanya. Jadi ini semacam cerita yang turun-temurun ada di sekolah tersebut, diceritakan oleh siswa yang ada di sekolah tersebut. Turun-temurun katanya. Tapi tentunya saya tidak tahu apakah cerita tersebut benar atau hanya bohongan. Pun hanya dengan berbagai macam cerita dan mitos-mitos yang saya jelaskan di awal tadi, saya pun juga sebenarnya tidak tahu dengan kebenaran dari cerita tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, di Indonesia memang ada berbagai macam, bahkan banyak sekali mitos-mitos yang bertebaran. Sebagian mitos tersebut ada yang benar, dan sebagian lagi ada yang salah. Jadi di sini saya tidak akan mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini semuanya benar, atau yang saya katakan ini juga salah. Karena di sini tujuannya saya hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua. Benar atau salahnya, silakan teman-teman semua yang simpulkan. Sebenarnya, cerita tentang hantu-hantu yang berbadan besar dan bertubuh tinggi ini bukan cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Contoh misteri hantu bertubuh tinggi dari luar negeri adalah Siren Head dan juga Bigfoot, yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Tentunya sebagai orang yang beragama, kita harus mengembalikan semua ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena makhluk halus seperti itu pun juga adalah ciptaan Tuhan. Olehnya itu, hendaknya kita meningkatkan iman dan takwa kita agar kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Bagi teman-teman semua yang punya cerita, data, atau informasi menarik mengenai si Longga ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini tentunya. Kita ketemu lagi minggu depan di segmen ensiklopedia hantu yang lainnya. Terima kasih, saya Imanime. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you at another video.